Di video sebelumnya kita sudah melakukan eksperimen bikin sabun seperti yang ada di anime Dr. Stone, dimana kita menggunakan bahan kulit kerang, rumput laut, dan minyak untuk membuat sabun yang ternyata itu benar-benar berhasil jadi sabun di dunia nyata. Nah, di video itu ternyata banyak sekali komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk. Seperti misalnya ini banyak banget yang tanya kayak, masa bikin sabun malah pakai minyak? Bukannya nanti kalau dipakai sabunan malah jadi berminyak, nanti nggak jadi bersih dong. Terus juga banyak yang tanya, ini tuh sabunnya aman nggak untuk dipakai atau malah justru berbahaya? Terus banyak banget lah komentar-komentar lain, termasuk juga yang membantu mengoreksi kesalahanku pada eksperimen itu dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, di video kali ini kita akan melihat ke pertanyaan dan komentar-komentar tersebut dan kita akan bahas secara lebih lanjut. Yang pertama tentang penggunaan minyak. Nah, ternyata dari komentar-komentar yang masuk itu banyak banget yang merasa aneh ketika tahu kalau sabunnya ini itu dibikin dengan menggunakan minyak. Ya kayak itu tadi, dipakai sabunan malah minyak kan dong nanti. Dipakai malah jerawatan atau dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dipahami, faktanya sabun, hampir semua sabun itu memang dibikin dengan campuran minyak, yaitu campuran antara larutan basah dengan minyak atau lemak. Hampir semua sabun itu dibuat dengan proses seperti itu. Termasuk sabun yang sering kalian pakai, sabun batangan, sabun cair, itu dibuat dengan campuran minyaknya, ada minyaknya. Ketika larutan basah dan minyak bersatu, mereka mengalami reaksi saponifikasi, sehingga dihasilkan molekul yang di satu sisi dia suka sama minyak dan di satu sisi dia suka sama air. Makanya sabun itu dia bisa membersihkan kotoran dan minyak-minyak karena minyaknya terikat sama satu sisi molekul, terus ketika dibilas air ini dia akan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Jadi memang rada-rada mind blowing karena dia terbuat dari minyak tapi justru dia bisa membersihkan minyak. Dan ini adalah salah satu hal yang paling menarik dari reaksi kimia, yaitu bahan yang dihasilkan itu sifatnya berbeda dengan bahan penyusunnya. Seperti contohnya garam dapur atau NaCl kalau secara kimia itu dia terdiri dari natrium. Natrium itu logam yang sangat-sangat reaktif. Terus klorida, klorin itu adalah gas yang sangat-sangat beracun, sangat berbahaya. Tapi ketika keduanya bersatu, cuman jadi garam, asin, nggak ada berbahaya-berbahayanya sama sekali gitu loh. Itulah ajaibnya kimia yang juga terjadi pada proses reaksi bikin sabun ini. Begitu teman-teman. Pertanyaan kedua yang juga banyak ditanyakan itu adalah, emangnya Senku dapat minyak dari mana? Karena kalau di anime pas proses pembuatan sabun itu Senku dan teman-temannya itu belum pernah melakukan proses pembuatan atau pencarian minyak. Dan proses penambangan minyak itu baru terjadi di Dr. Stone Ryusui dan juga nanti di season 3 katanya ya. Yang itu nanti akan tayang di tahun 2023. Nah, pertanyaannya, Senku dapat minyaknya dari mana? Nah, minyak sendiri itu nggak terbatas cuman pada minyak yang ada di dalam bumi yang harus ditambang dulu, harus masuk dulu dan seterusnya. Itu nggak seperti itu. Karena minyak itu juga bisa didapatkan dari berbagai sumber lainnya, termasuk salah satunya adalah minyak nabati atau minyak tumbuhan. Di eksperimenku yang sebelumnya untuk minyaknya itu aku pakai minyak goreng dari kelapa sawit. Nah, bisa jadi mungkin Senku minyaknya juga pakai semacam itu karena bisa dibilang untuk mengolah kelapa jadi minyak itu terbilang mudah. Salah satu alternatifnya itu seperti itu. Atau alternatif lainnya yaitu kita bisa balik lagi lihat ke reaksi pembuatan sabun. Bahannya yang dibutuhkan adalah larutan basah tambah minyak atau lemak. Nah, kalau minyaknya nggak dapat, ini bisa pakai alternatif menggunakan lemak. Lemaknya dari mana? Ya banyak lah ya, bisa dari berburu hewan, terus dagingnya dipanasin biar nanti lemaknya itu keluar dan semacamnya. Dan juga kalau kita lihat di Dr. Stone di episode itu kan udah sempat melakukan perburuan. Jadi bisa jadi Senku bikinnya menggunakan lemak dari hewan.
Dan juga di kolom komentar itu banyak yang mention bahwa ini tuh mirip juga sama proses pembuatan sabun yang dilakukan oleh Mr. Krab, Tuan Krab yang ada di SpongeBob. Jadi kalau nggak salah itu Mr. Krab bikin sabun dari minyak yang dihasilkan oleh Krabby Patty. Kurang lebih kayak gitu, minyak jelantahnya lah atau gimana kira-kira. Yang ternyata itu memang bisa dilakukan. Segar dan membersihkan, ditambah lagi benar-benar gratis. Oh, itu sebabnya harumnya aku kenal. Pertanyaan selanjutnya ini adalah tentang bau dari sabun yang diproduksi dengan metode Dr. Stone. Nah, ini kemarin aku emang belum sempat bahas ternyata ya. Terima kasih yang udah pada ngingetin temen-temen. Jadi banyak-banyak komentar aja biar nanti bisa aku jawab lagi. Nah, di eksperimen kemarin itu untuk minyaknya selain minyak goreng itu aku juga pakai campuran minyak zaitun sedikit. Nah, jadinya di sini untuk bau sabunnya ini adalah bau-bau minyak zaitun kayak green tea gitu loh. Enak sih baunya nih, coba cium dulu teman-teman. Nih, coba cium. Nih, silahkan coba cium dulu ya. Cium dulu, silahkan disedot baunya. Oke. Nah, gimana? Rasanya kayak seger gimana gitu loh, seger-seger green tea. Di dalam proses pembuatan sabun sendiri itu sebenarnya bahannya bisa dibilang cukup fleksibel ya teman-teman. Kalau misalkan pengen lebih wangi bisa tambah pewangi, atau pengen busanya lebih banyak tambah bahan biar nambahin busa, atau pengen biar ada khasiat tertentu silahkan ditambahin, itu bisa, silahkan sesuai keinginan. Cuman di eksperimen kemarin aku nggak nambah bahan macem-macem karena pengen lebih fokus ke proses utamanya, yaitu untuk bikin sabun bahan utamanya adalah larutan basah tambah minyak, seperti itu. Dan juga di komentar itu banyak yang notice, banyak yang memberi koreksi dan informasi juga bahwa ternyata dalam proses pembuatan sabun kemarin itu aku sempat melakukan beberapa kesalahan dalam prosedurnya. Kesalahan pertama yaitu adalah bahwa aku nggak pakai pelindung mata dan baju lengan panjang, atau ya jas lab lah, kurang lebihnya seperti itu. Bahan natrium hidroksida atau NaOH yang aku gunakan di eksperimen pertama itu adalah bahan yang cukup berbahaya ketika kena ke tubuh atau bahkan ke mata, itu sangat berbahaya. Makanya biar lebih aman kalau ada yang mau nyoba silahkan pakai kacamata dan juga baju lengan panjang. Seperti itu teman-teman. Kemarin aku melakukan kesalahan karena sebenarnya aku niatnya itu nggak pakai kacamata karena jas lab itu karena kayak biar apa ya, biar kayak prosesnya ini tuh gampang gitu loh, nggak perlu yang peralatan macem-macem. Aku pengen nunjukin seperti itu sebenarnya, tapi memang secara safety itu kurang bagus lah. Jadi lebih baik pakai kacamata dan baju lengan panjang. Kemudian kesalahanku yang kedua itu adalah dalam proses pelarutan NaOH. NaOH sendiri ketika dilarutan itu akan mengalami reaksi eksoterm yang menghasilkan panas, yang kemarin juga sempat aku tunjukkan kan, suhunya sampai di atas 100 derajat itu. Dan prosesku dalam pelarutannya itu rada berbahaya karena kan aku ngelarutinya kayak cuman mak cemplung gitu aja langsung aku tuang semua. Padahal prosesnya yang lebih baik itu adalah dengan cara NaOH-nya dituang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk lah, biar nggak langsung panas banget. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mengoreksi dan mengingatkan hal itu. Yang terakhir, apakah sabun ini itu aman untuk digunakan atau justru berbahaya ketika digunakan? Salah satu parameter umum yang biasa digunakan untuk menilai keamanan sabun itu adalah dengan mengukur nilai keasamannya atau nilai pH-nya. Ketika sabun ini terlalu basah itu nggak bagus, kalau terlalu asam itu juga nggak bagus. Setelah mencari-cari informasi di internet, secara umum nilai pH yang bagus untuk sabun mandi itu adalah sekitar 9 sampai 10. Karena kalau di bawah 9 itu nanti sabunnya akan kurang efektif untuk membunuh bakteri.
Ya bisa membunuh bakteri, tapi nggak sampai yang kayak di iklan-iklan gitu yang 99,9% itu nggak bisa. Perlu ditambah antibakteri lagi biar dia bisa efektif membunuh bakteri. Sementara itu kalau pH-nya di atas 10 itu nanti sabunnya akan terlalu gimana ya? Kalau dipakai rasanya panas, gatel, kering, dan itu bisa merusak kulit, apalagi untuk yang kulitnya sensitif. Dan kita akan menguji berapa nilai pH dari sabun dengan metode Dr. Stone ini. Nanti juga aku akan bandingin dengan sabun yang ada di pasaran. Oke? Nah, di sini udah ada larutan sabunnya. Ini adalah untuk sabun X, sabun standar gitu ya. Sabun mandi. Aku nggak mau sebut mereknya di sini. Ini sabunnya. Terus di sini aku ada sabun Dr. Stone yang pakai metode kulit kerang sama rumput laut. Dan ini adalah untuk yang sabunku yang di eksperimen pertama, yang itu pakai NaOH secara langsung, teman-teman. Dan di sini untuk mengetahui tingkat keamanannya, aku akan menggunakan pH meter. Oke, jadi langsung aja kita ukur, kita celup dan lihat berapa pH-nya. Yang pertama ini adalah untuk sabun biasa, sabun normal, untuk standar aja lah ya, kira-kira. Kita tunggu sambil berubah-ubah angkanya. Dan di sini nilai bacaan pH-nya untuk sabun standarnya ini adalah 9,3, teman-teman. Oke, masih berada di rentang nilai yang sesuai. Kan katanya kalau di internet nilai pH sabun mandi yang normal itu adalah 9 sampai 10. Kemudian kita mengukur untuk sabun metode Dr. Stone. Kita tunggu, nilainya akan berubah dulu ini. Dan di sini hasil pembacaan pH untuk sabun Dr. Stone adalah 9,2. Wow, ternyata sabun ini yang metode pembuatannya, takarannya rada ngasal, ternyata masih sesuai pH-nya di standar untuk sabun mandi 9 sampai 10. Kemudian kita akan coba untuk yang terakhir, sabun NaOH. Aku nggak yakin ini bakal di rentang itu, mungkin bakal di atasnya lagi, karena kemarin itu aku NaOH-nya kayak kebanyakan. Aku juga nggak tahu, kita coba aja. Ini aku bersihin dulu. Berapa ini? Oh, 10,2. Beneran loh. Prediksinya sesuai. Kalau sabun ini itu terlalu basah, pH-nya terlalu besar di 10 ke atas. Makanya ketika aku pakai sabun ini itu rasanya kayak gimana ya? Kayak jadi panas, rada gatel gitu loh. Dan dengan ini berdasarkan pengujian nilai pH, kita bisa bilang bahwa sabun dengan metode Dr. Stone ini terbilang aman dari nilai pH-nya. Wow. Tapi di sini tetap perlu diingat bahwa keamanan sabun itu nggak cuma dari pH, tapi juga dari kemampuan membunuh bakteri dan lain sebagainya. Sebenarnya aku punya rencana untuk menguji sabun ini di laboratorium untuk menguji kemampuan membunuh bakteri, terus juga dilihat di mikroskop dia bisa membunuh bakteri atau enggak dan lain sebagainya. Tapi untuk uji di lab ini akan butuh proses yang cukup lama, perlu biaya juga teman-teman. Tapi ini akan aku lakukan kalau video ini nanti rame lagi seperti di video sebelumnya. Jadi tonton video ini, share ke temen, atau kalau kalian mau support secara lebih silahkan join di membership atau bisa beli super thanks juga. Oke, demikian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.